Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kenalin, nama kakak Fajriatul Rubinah. Kakak di sini mau ngejelasin tentang bencana alam. Sebelumnya adik-adik tahu nggak apa sih bencana alam itu? Kedengarannya nggak asing ya. Nah, kakak mau ngejelasin apa sih sebenarnya bencana alam itu dan kayak gimana bencana alam bisa terjadi. Disimak videonya ya. Terkadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Salah satunya bencana alam. Bencana alam itu peristiwa alam yang merugikan bagi manusia. Nah, bencana alam juga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapapun. Jadi, bencana alam bisa terjadi di rumah sakit, di sekolah, di pasar, atau dimanapun itu. Dan bisa terjadi kapan saja, mau itu siang, malam, pagi, sore. Karena bencana alam itu tidak bisa tidur adik-adik, jadi bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja, mau itu anak kecil, orang dewasa, ibu-ibu, kakek-kakek. Jadi kita semua, mau yang muda atau yang tua, harus waspada ya terhadap datangnya bencana alam. Nah, orang yang terkena dampak bencana alam bisa disebut korban bencana alam. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, adik-adik tahu gak sih kok bisa bencana alam terjadi? Apa sih penyebabnya? Nah, sekarang kakak akan jelasin apa aja sih bencana alam yang bisa disebabkan oleh manusia ataupun oleh faktor alam. Sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik suka nonton televisi gak? Pasti suka ya. Nah, adik-adik pernah gak melihat berita tentang bencana alam? Kayak banjir, longsor, kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, banjir, longsor, gempa bumi seperti itu yang dinamakan bencana alam ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau nanya lagi, adik-adik tahu gak sih kok bisa sih banjir terjadi? Kok bisa sih longsor terjadi? Apa sih penyebabnya? Dan gimana cara kita buat menghadapinya? Adik-adik, bencana alam itu tidak terjadi begitu saja ya. Bencana alam bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena ulah ceroboh manusia, dan yang kedua, karena faktor alam. Sekarang kakak akan menjelaskan nih, apa aja sih bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam adalah bencana alam yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi, kita nggak bisa mencegahnya. Nah, adik-adik tahu nggak apa aja sih bencana alam yang termasuk ke dalam bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam? Ya, seperti gempa bumi, angin topan, tsunami, gunung meletus, kekeringan, longsor, dan banjir. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak gimana sih bencana-bencana itu dapat terjadi? Nah, sekarang kakak mau nunjukin video ya yang akan menjelaskan bagaimana proses bencana alam itu terjadi. Ayo, akan kutunjukkan proses terjadinya gempa bumi. Permukaan bumi itu seperti puzzle. Ada sekitar 20 buah puzzle yang terus bergerak. Tetapi kita tidak akan merasakannya karena mereka bergerak sangat lambat. Setiap potongan puzzle itu disebut lempeng tektonik. Sehingga setiap kali lempeng itu berbenturan atau bergesekan antar lempeng, saat itulah gempa bumi terjadi. Tapi kapan gesekan itu terjadi? Gesekan itu terjadi setiap waktu. Tapi hei, jangan takut. Di beberapa waktu, kita tidak akan merasakan guncangan itu karena guncangannya terlalu kecil untuk mencapai permukaan bumi. Tapi terkadang getarannya juga sangat kuat, sehingga bisa dirasakan lebih dari 1000 mil jauhnya. Titik guncangan itu disebut hypocenter, dan tempat terjadinya di permukaan bumi disebut epicentrum.
Ping-Ping. Kakek, kaukah itu? Hei, kenapa kalian terbawa kemari? Kau siapa? Aku Bibi Awan, kalian tidak boleh kemari. Kau yang membawa aku kemari ya? Ya, aku terpaksa. Apa yang terjadi? Aduh, sebenarnya aku bersiap-siap untuk turun hujan. Tidak kusangka udara di antara awan dan di sampingnya mendadak terdapat aliran turun naik yang sangat kuat. Membentuk pusaran yang bertenaga besar. Kemudian dia pun menjulurkan tabung pusaran. Makin lama makin panjang sampai ke permukaan bumi. Tabung pusaran yang muncul di permukaan bumi ini disebut angin puyuh. Ya, seperti kalian tahu, dengan begitu bencana pun terjadi. Angin puyuh ada besar dan kecil. Bagian atas tabungnya besar dan bawahnya kecil, mirip kerucut. Besar pusarannya pun sesuai dengan besar dan kecilnya tabung tersebut. Ping-Ping, semakin dekat ke awan, maka semakin gelap. Tebal awan tersebut mulai dari puluhan meter hingga ratusan meter. Kakek, aku sudah tidak tahan. Tenang, kakek melihat sebuah tabung besar menuju ke sini. Lihat. Mari kita istirahat di dalam tabung besi ini. Oh, cepat sekali. Puluhan menit lagi angin puyuh akan berlalu. Ya, paling lama bisa mencapai puluhan jam. Ping-Ping? Ping-Ping, kecepatan angin puyuh sangat cepat. Setiap jam mencapai beberapa ratus kilometer. Wah, kita hampir dibuang ke bumi. Kita harus bersiap-siap. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus.
Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati. Tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Longsor disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena penebangan pohon secara liar, tidak adanya penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem terasering, serta curah hujan yang tinggi. Hal-hal yang harus dilakukan saat longsor adalah jangan panik, tetaplah berusaha menyelamatkan diri. Hindarilah jalur yang berpotensi longsor dan larilah ke tempat yang lebih tinggi serta berlawanan arah dari bencana longsor. Nah, sekarang adik-adik tahu ya kenapa bencana-bencana itu bisa terjadi. Jadi, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam ada apa saja adik-adik? Gempa bumi, angin topan, tsunami, gunung meletus, kekeringan, longsor, dan banjir. Dan untuk bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia ada apa saja? Banjir, kebakaran hutan, dan longsor. Pintar. Sekarang adik-adik coba bayangin, gimana kalau bencana alam terjadi di sekitar kita? Pasti banyak banget ya kerusakan yang terjadi. Selain kerusakan yang terjadi di lingkungan, bencana alam juga dapat menelan korban nyawa adik-adik. Wah, serem banget ya. Coba kita bayangin, bagaimana jika yang menjadi korban bencana alam itu saudara kita atau diri kita sendiri? Pasti sangat sedih ya. Maka dari itu, kita harus menolong sesama.